Kalau kalian lagi nyari CCTV yang bisa memantau dua sudut sekaligus, ya lebih baik kalian beli satu CCTV ini. Soalnya lebih hemat ya daripada kalian beli dua CCTV tapi lensanya yang single lens. Soalnya ya CCTV ini ada dua lensa yang bisa kalian lihat. Nah ini ada lensa yang di bagian atas, ada juga yang bisa bagian bawah juga. Jadi lebih hemat nih, misalkan kita pengen mantau depan belakang, ini bisa tuh, ini bisa memantau di depan. Yang satu lagi bisa ngarahin ke belakang, dan bagian bawah ini tuh udah PTZ ya, udah pan, tilt, and zoom. Jadi bisa nge-coverage dua arah sekaligus. Keren banget. Nah, kenal ini adalah CCTV dari Rabbit. Nah, ini adalah CCTV dual lens, bisa kalian lihat, dan ini tuh udah ada dua lampunya ya. Dan ini adalah boxnya. Nah, ini adalah produknya, bisa kalian lihat. Nah, misalkan kalian pengen samaan punya produk ini, tentunya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa ya, klik dulu. Dan di video kali ini gua mau unboxing produk ini sambil ngebahas nih dan juga nge-review produk ini. Apakah bagus, apakah worth it buat dibeli, dan langsung aja kita bahas mulai dari unboxing, dapat apa aja. Sebelumnya kita bahas dulu brand Rabbit. Jadi brand Rabbit ini adalah brand CCTV ya, dan dia tuh ngeluarin beberapa produk IoT juga. Selain CCTV, dia juga ngeluarin produk kunci otomatis yang pakai fingerprint. Lalu ada bell, ada juga smart plug. Kalian bisa lihat detailnya di layar. Dan brand ini tuh berasal dari Cina ya, tapi untuk produknya ini banyak banget dan udah banyak juga bisa kalian lihat katalognya di layar. Jadi untuk kualitasnya pasti nggak diragukan lagi, dan brand ini udah eksis sejak lama juga. Jadi untuk kualitasnya pasti nomor satu. Dan yang di tangan gua tuh adalah CCTV outdoor ya, dan ini tuh bisa ditempatin di mana aja, tahan air, tahan debu, tahan cuaca. Jadi kalian bisa panas-panasin atau hujan-hujanin si CCTV ini bakal aman dan juga bakal awet banget. Kalau misalkan kalian punya rumah, gudang, kantor, atau nggak yang lain-lain, dan ini tuh disimpan di rumah kalian, di parkiran, atau nggak di kebun, di sawah gitu, ini tuh bakal aman banget. Dan ini bagusnya itu ya ada dua lensa ya, jadi kalian itu bisa memantau di dua sudut sekaligus. Jadi nggak usah ribet lagi beli dua CCTV secara bersamaan. Dengan satu CCTV ini aja, kalian itu bisa konekin. Mau lihat sisi depan atau sisi belakang, ini kalian bisa atur via smartphone aja. Jadi ini tuh lebih praktis buat keamanan outdoor. Dan untuk garansi, CCTV ini tuh udah di cover selama 1 tahun. Kalian bisa cek detailnya di layar. Selanjutnya kita ngobrolin harga. Nah, untuk harga CCTV ini dibanderol 600 ribuan aja. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi buat lebih detailnya. Nah, untuk harga segitu menurut gua worth it banget sih daripada kalian beli CCTV yang harganya itu murah tapi kalian itu beli dua. Dan dengan satu CCTV ini kalian tuh bisa ngejangkau dua sudut sekaligus, jadi nggak rugi misalkan kalian beli CCTV yang satu ini. Dan untuk pemasangan ini mudah banget, soalnya ya kita tuh udah dikasih bracket, dan bracketnya juga udah ada lubang-lubangnya, jadi kalian tinggal atur aja mau disimpan di tembok atau enggak di sudut manapun, lalu di adjust, ini bisa langsung dipakai. Nah bisa kalian lihat, nah ini adalah bracketnya, bisa diputar kurang lebih 180 derajat. Dan ini tuh bisa dikencengin pakai skrup juga ya. Jadi ini tuh lebih aman lagi. Dan untuk bautnya itu kalian bisa tempelin 3 di sini ya. Jadi untuk tampilannya bakal seperti ini nih. Nah keren banget bukan? Dan untuk mounting bracketnya ini tuh bisa dibongkar pasang, dan ini tuh pakai skrup 1/8 inch ya kalau nggak salah. Kalian bisa lihat di layar buat detailnya. Nah, untuk power CCTV ini tuh udah dilengkapi power kurang lebih 12 watt. Bentuknya seperti ini, dan untuk panjang kabelnya kurang lebih 1 meter. Dan di bagian CCTV-nya di sini juga ada kabel yang panjangnya kurang lebih setengah meter. Jadi misalkan di total kabelnya itu 1,5 meter ya. Ini cukup panjang buat ukuran CCTV outdoor. Dan untuk portnya seperti ini ya, ini tuh tinggal dicolok aja. Nah, selanjutnya kita ngobrolin soal desain ya. Nah, CCTV ini berbahan plastik. Bisa kalian lihat untuk detailnya di layar. Nah, untuk desainnya seperti ini ya. Finishing CCTV ini tuh matte. Dan di bagian atasnya itu warna putih, bagian warnanya itu warna hitam ya. Dan misalkan lihat desainnya itu menurut gua nggak malu-maluin ya. Jadi misalkan rumah kalian lucu, estetik, dan juga keren gitu, minimalis ya, menurut gua CCTV ini tuh nggak ngeganggu pemandangan banget. Malah jadi terlihat lebih keren. Soalnya desain CCTV-nya ini benar-benar nggak malu-maluin. Bisa kalian lihat di layar. Nah, di bagian belakangnya ini ada antena ya. Jadi untuk konektivitasnya CCTV ini tuh hanya menggunakan WiFi only, nggak ada kabelan. Nah, selanjutnya di bagian atas CCTV-nya itu ada lensa statis. Nah ini tuh nggak bisa di-adjust ya. Jadi di bagian atasnya itu hanya ngelihat di bagian depan aja. Nah untuk ininya lensanya di sini ada satu, POV-nya itu benar-benar wide ya. Untuk wide-nya itu bisa sampai 105 derajat ya kalau nggak salah. Nah ini untuk detailnya. Nah untuk bagian atas dan juga bawah di sini juga ada lampunya. Jadi misalkan ngerekam di saat gelap gitu ya. Nah lampu yang di sini tuh bakal ngebantu untuk penerangan. Apalagi misalkan kalian ngaktifin motion detection. Misalkan ada maling di jam tertentu kalian aktifin. Nah CCTV ini tuh bakal langsung berkedap-kedip ya. Jadi maling yang di rumah kalian pun bakal males gitu ngelihat CCTV ini. Soalnya ya pergerakannya itu benar-benar direkam plus pakai lampu.
Jadi untuk detail gambar yang dihasilkan, ini bakal benar-benar terang. Nah, untuk lensa statis di bagian atas, ini tuh nggak bisa di-adjust ya. Dan ini tuh udah pakai lensa wide. Kalau untuk di bagian bawah, lensanya itu nggak terlalu wide. Tapi ini tuh udah, ini ya, bisa di pan, tilt, and zoom. Jadi kameranya itu bisa digerakin gitu ya. Mau ke atas atau nggak ke bawah, horizontal atau nggak vertikal. Untuk sudut anggukannya, ke atas atau nggak ke bawah, ini vertikalnya, yaitu sampai 140 derajat, tapi untuk horizontalnya alias ke samping alias geleng-gelengnya, nah itu tuh bisa sampai 310 derajat. Jadi misalkan kalian pakai kamera ini depan belakang, ini bisa depan samping, ini bisa juga. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalian punya CCTV ini, jadi nggak usah beli dua kamera buat ditempatin di satu lokasi yang sama. Pakai ini, dua-duanya itu bisa langsung ke cover, mau depan belakang, depan samping, ini bisa depan bawah juga bisa. Jadi bakal aman banget nih, misalkan kalian pengen memantau di beberapa kondisi. Dan untuk resolusi kamera ini, dia tuh udah sampai 2 megapiksel, atau untuk perekaman videonya udah sampai 1080 piksel alias Full HD. Dan gambar yang dihasilkan ini cukup baik, apalagi ditambah di sini tuh udah ada lensa wide-nya juga ya. Dan karena di sini ada lampu, gambarnya pun bakal lebih terang lagi, apalagi misalkan di malam hari, ini tuh udah bagus banget. Kameranya itu ada kamera inframerahnya juga, dan ini tuh ada fitur night vision-nya juga ya. Jadi gambar yang dihasilkan di malam hari pasti lebih jernih lagi. Dan selanjutnya kamera ini tuh bisa digunakan untuk komunikasi juga ya. Ada speaker dan juga mic include di mic ini. Dan untuk suara speakernya menurut gue ini kenceng juga ya. Bisa kalian dengar beberapa sound sampelnya. Ini adalah kualitas audio dari Rafis CCTV. Gimana kualitasnya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan untuk mikrofon ini tuh bisa digunakan komunikasi dua arah ya, dan katanya juga, nah fitur yang di dalam ini dia tuh udah disematin mikrofon yang udah ada noise cancellingnya. Jadi misalkan rekam dengan suara yang bising, itu tuh suara bisingnya itu bakal teredam dengan maksimal. Dan ini adalah hasil dari mikrofonnya. Dan untuk storage CCTV ini tuh ada dua cara ya. Yang pertama kalian itu bisa pakai cloud, dan cloudnya itu berlangganan ya. Kalian bisa dilihat di layar untuk lebih detailnya paket berlangganannya. Yang kedua ada juga penyimpanan internal. Nah untuk penyimpanan internal CCTV ini tuh menggunakan micro SD, dan untuk kapasitasnya bisa sampai 256 GB. 256 GB ini tuh benar-benar gede banget. Ini tuh bisa ngerekam kurang lebih 1 sampai 1,5 minggu secara full. Dan sistem penyimpanannya ini tuh adalah looping recording ya. Jadi bisa menimpa file lama dan ditimpa oleh file baru. Misalkan kalian tuh nggak ngehapus secara manual. Secara otomatis ini bisa ngerekam ya. Jadi nggak usah ribet nih buat hapus-hapus filenya. Dan untuk menaikin CCTV ini ke aplikasi, ini sangatlah mudah. Nah, untuk aplikasinya kalian bisa pilih salah satu ya. Kalian tuh bisa pakai apps Rabbit Smart dan juga Tuya Apps. Dan untuk aplikasinya kalian bisa download di Play Store atau nggak App Store, atau kalian bisa scan barcode yang ada di sini nih. Nah, ini adalah detailnya. Dan berikut adalah cara pairingnya dengan menggunakan aplikasi Smart Rabbit. Untuk cara pairingnya ini sangat mudah, kita tinggal buka aplikasi dan kita tinggal add device saja, pencet tombol yang ada di kanan atas atau yang di tengah ini. Nah, kalau udah ini bisa kedeteksi secara otomatis, kalian tinggal aktifin Bluetooth dan juga WiFi biar kedeteksi secara otomatis ya. Dan selanjutnya kalau udah aktif ya kalian itu tinggal tunggu. Di sini ada beberapa device yang tersedia, kalian tinggal okein aja dan kalian masukin WiFi password terdekat. Nah ini harus benar ya biar si CCTV-nya itu bisa connect. Dan kalau udah CCTV-nya pun bakal nyari sinyal WiFi terdekat. Nah kalau udah connect tampilannya itu bakal seperti ini ya. Nah ini videonya udah tersedia dan di bagian atasnya itu adalah lensa yang bagian atas. Untuk di bagian bawah adalah lensa PTZ-nya. Dan berikut adalah sampel gambar dan juga video yang dihasilkan oleh CCTV ini. Ini adalah kualitas audio dari Rafis CCTV. Gimana suaranya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Ini dia kualitas audio dan video, misalkan inframerahnya dan audio pun ya gue lagi di depan kamera ya. Apakah noise cancelling yang berjalan dengan baik? Coba kalian boleh komentar di bawah.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Menurut gua CCTV di harga 600 ribuan ya kalian bisa dapat dua kamera seperti ini. Menurut gua oke juga sih, apalagi misalkan kalian ditempatinnya di outdoor ya, misalkan di parkiran atau nggak sudut yang nggak terjangkau. Nah ini tuh udah oke banget, apalagi karena di sini tuh ada dua kamera, kamera statis dan juga kamera dinamis. Ini tuh bisa ngerekam bagian sudut satu dan juga bagian sudut dua. Jadi kalian tuh nggak akan kehilangan momen ya. Kalian tuh bisa memantau kedua sudut tersebut. Dan untuk pairing CCTV ini juga cukup mudah, kalian bisa connect ke handphone dengan menggunakan Wi-Fi only. Tapi CCTV ini tuh sebenarnya punya kelemahan ya. Tapi kelemahannya itu menurut gue bisa dimaafkan ya. Soalnya ya kelemahannya cuma di bagian atasnya aja. Untuk kamera statisnya ini benar-benar statis, jadi dia tuh ngelihat ke depan aja. Jadi bagian atas tuh nggak bisa di-adjust anggukannya ke atas atau nggak ke bawah. Menurut gue itu adalah kekurangan dari CCTV ini. Ini cuma satu aja ya. Dan misalkan kalian pengen beli CCTV ini, ya kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Langsung aja gas check out pakai link yang ada di bawah.